Assalamualaikum sahabat media komunika. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang apa itu asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional, di mana salah satunya adalah asesmen kompetensi minimum, kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana mengenal bentuk-bentuk soal dari AKM. Misalnya begini sahabat media komunika, dalam sebuah kasus jika ada soal 50 ditambah 25, maka ini adalah bentuk soal yang lost ya. Langsung siswa hanya berpikir menjumlahkannya, 50 tambah 25 hasilnya adalah 75. Tetapi jika soal itu diubah, Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 dan 25, namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apa yang kira-kira dilakukan oleh Ali? Jadi kalau 50 tambah 35 tadi kan 85, berarti harus dikurangi dengan 10 menjadi 75. Soal ini juga bisa kita variasikan, yaitu misalnya Dadu memiliki kalkulator ya, menjumlahkan 50 sama 25, tetapi tombol angka 5-nya rusak. Apa yang dilakukan oleh Badu? Maka kita bisa menggunakan kalkulator tersebut walaupun tidak ada angka 5-nya atau angka 5-nya rusak. Misalnya begini, 20 ditambah 30 ditambah 20 kan 70 ya, ditambah 2 ditambah 3 bisa 75. Atau variasi siswa bisa menjawab soal lainnya, misalnya 30 ditambah 30 atau 30 kali 2 misalnya boleh kan, sama dengan 60 ditambah 20 misalnya kan 80 ya, dikurangi 10 ditambah 3 ditambah 2 maka hasilnya adalah 75. Nah, soal-soal ini ditingkatkan dari level loss menjadi level kognitif yang semakin tinggi, membuat keputusan yang lebih kompleks. Nah, ini adalah contoh pengetahuan konsep, fakta, dan prosedur matematika. Di situ ada jawaban. Misalnya yang option A, 50% dari 60 lebih kecil dari 30. Jika kita ketahui 50% dari 60 adalah 30, maka jawaban tersebut apakah benar lebih kecil dari 30? Maka salah. Tidak memilih A. Atau 30% dari 90 kan sepertiganya 90 kan sama aja, sama dengan 30. Apakah lebih kecil dari 30? Maka juga salah. Di sini jawaban 80% dari 200 lebih besar daripada 180. Kalau yang D 3% dari 90 lebih besar dari 3, apakah benar itu? Nah, pada data ini jawaban siswa di Indonesia 3 dari 10 siswa tidak memahami tentang konsep persentase. Di sini kita ketahui Indonesia peringkatnya termasuk yang menjawab konsep ini memiliki jawaban yang A 17,5%, yang B 29%, C 29,4%, dan D 19,5%. Dan yang betul adalah 0,19%. Jadi angka 8,19%. Angka yang sangat kecil sekali dibandingkan negara-negara yang lainnya yang ada di dunia. Lagi misalnya mengaplikasikan konsep ke dalam masalah rutin yang familiar. Misalnya sebuah toko buku memberikan potongan harga sebesar 20% dari harga sebuah buku dengan pecahan. Manakah harga dikurangi? Jadi yang betul adalah berapa? Harganya dikurangi 20%. 20% kan 20/100 ya, sama dengan 1/5. Jawabannya yang B. Dan di sini data siswa Indonesia yang menjawab benar adalah 34%.
Malaysia 57%, jadi masih di bawah rata-rata, bahkan Singapura 91%. Di dunia rata-ratanya kita juga masih di bawah rata-rata dunia, yaitu 52,7%. Nah, jadi seperti itu. Kita ke soal berikutnya tentang literasi matematika ini. Misalnya Bu Ani melihat promo pakaian besar di sebuah butik. Salah satu baju terdapat promo 50% dan 20%. Bu Ani menanyakan ke penjaga stan, berapa harganya? Penjaga stan menjawab 200.000. Berdasar uraian di atas, berapakah Bu Ani membayar baju tersebut? Ya, kita bisa melihat di sini diskonnya 50 dan 20. Bolehkah kita tambahkan 70%? Perhitungannya nanti berbeda untuk sahabat media komunika. Yang benar adalah jangan langsung 70% dikalikan dari 200.000. Kita hitung dulu diskon pertama, yaitu berapa? 50% dari 200 adalah 100.000. Diskon kedua dari diskon 50% tadi, yaitu sejumlah 100.000 tadi, 20%-nya adalah 20.000. Sehingga selisihnya adalah 100.000 dikurangi 20.000 sama dengan 80.000. Nah, kita lanjut ke soal literasi berikutnya. Nah, ini masih berhubungan dengan diskon persentase. Ini biasanya ibu-ibu yang suka shopping ya. Kita lihat di butik A diskonnya 30% dan 20%. Di butik B diskonnya 40 sama 10%. Kalau kita lihat ini sama-sama jumlahnya 50%. Apakah sama itu? Jika pernyataan A benarkah atau salah? Diskon di toko A sama dengan diskon di B, atau barang dengan harga yang sama menjadi murah di tempat B. Kita lihat saja. Di sini kita tidak boleh menyamakan semuanya dikalikan 50%. Kita hitung yang di butik A dulu. Kita ambil pemisalan harganya barang 100.000. Jadi jika 30% dari 100.000 adalah 30.000, ya, jadi 100.000 kurangi 30.000 maka adalah 70.000 untuk diskon yang 30%-nya. Tapi masih harus dikurangi dari 20% dari diskon awal tadi, yaitu 70.000, sehingga hasilnya 14.000. Jadi selisihnya adalah 70 kurangi 14.000 sama dengan 56.000. Sedangkan untuk perhitungan di butik B bagaimana? 40% dari 100.000 sama dengan 40.000. 100.000 kurangi 40.000 sama dengan 60.000, dan 10% dari 60.000 sama dengan 6.000, sehingga selisih atau total bayar adalah 60.000 kurangi 6.000 sama dengan 54.000. Jadi selisih 2.000. Padahal kalau kita jumlahkan dalam persentase diskon ini hasilnya sama 50%. Jadi ini perlu pemahaman tentang persentase lagi. Sahabat media komunika, kita ke bentuk AKM berupa literasi membaca. Kalau tadi kan literasi yang numeriknya. Padahal literasi membaca ini sebenarnya adalah mencakup aspek kompetensi membaca yang berupa kemampuan mengungkapkan kembali informasi atau retrieving information. Kemudian mengembangkan interpretasi, developing an interpretation, serta merefleksikan dan mengevaluasi teks.
Kita langsung ke bentuk soalnya. Jika kita perhatikan di sini ada 3 paragraf ya. Ini sangat panjang, jadi kita dalam menguraikannya harus membaca itu dengan cara teknik yang tepat ya, karena waktu juga berpengaruh. Kita melakukan skimming ya. Misalnya ada 2 sahabat melakukan perjalanan di situ ya, pada padang pasir sehingga bertengkar ya. Kemudian setelah bertengkar itu sahabat yang ditampar tidak berkata apa-apa. Ia menuliskan pada hamparan pasir, hari ini teman baikku menamparku. Jadi nggak membalas, tambah menuliskannya di pasir. Walaupun mereka bertengkar lalu melanjutkan perjalanan lagi ke sebuah sumber air. Mereka memutuskan mandi, tapi nasib malang, sahabat yang ditampar tadi tergelincir dan hampir tenggelam di dalamnya. Melihat itu, teman yang menampar tadi menolongnya sehingga selamat. Dan sahabat yang ditolong tadi menuliskan, hari ini teman baikku menyelamatkanku. Tapi menuliskannya tidak di pasir, tapi mengukir pada sebuah batu. Teman yang telah menampar tadi bertanya, mengapa saat aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir, sedangkan saat aku membantu kamu mengukirnya pada batu. Jadi ini ada literasinya, membaca berupa cerita ya, cerita fiksi seperti ini. Tentukan tiap pernyataan berikut dengan isi teks ya. Kita lihat perjalanan kedua sahabat memungkinkan melewati padang pasir, benar atau salah? Kalau benar kita kasih tanda centang di sesuai. Kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Ya tadi kita lihat senang bersama, susah bersama, berarti betul. Pesannya apa? Di atas pasir kok menuliskan saat ditampar kok menuliskan di pasir, tapi saat ditolong kok di batu. Jadi sebesar apapun keburukan atau berapa banyak keburukan itu, maka saat ibaratnya di pasir nanti akan menjadi hilang, tapi satu kebaikan itu akan terasa atau teringat dalam memori yang cukup lama, sehingga pesannya adalah seperti itu. Nah, jadi ini ada juga pilihan checklist ya. Yang pertama, pilihlah pesan yang merupakan simpulan teks. Jangan mengingat kesalahan orang lain. Nah, terlalu lama boleh, betul. Pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian. Ya, bolehkah ini? Kurang tepat ini ya, karena belum tentu nanti kalau ceritanya berkelahinya nanti ada kelanjutan yang ending bagus seperti cerita ini, belum tentu juga ya. Persahabatan merupakan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Nah ini sangat setuju sekali, kita kasih tanda centang ya, betul. Jika diberi kebaikan oleh orang lain harus segera membalasnya. Ya memang harus saling tolong menolong dalam perbuatan. Bagaimana apa yang disyariatkan dalam agama kita. Oke, tadi berupa cerita fiksi ya. Jadi bagaimana guru bisa membuat soal terkait cerita dalam AKM, juga bisa membuat sebuah infografis, dan infografisnya bisa dibuat dari media misalnya Photoshop, Corel, atau mencari referensi di internet ya, atau membuat PowerPoint dan Canva. Misalnya di sini ini ada kaum muda saat ini, fakta atau mitos. Kaum muda rela utang demi gaya hidup, fakta atau mitos, seperti ini. Ini ada gambaran, kalau kita ceritakan dalam paragraf tentunya kurang menarik, makanya diberi infografis seperti itu. Nah ini ada 5 tips keuangan untuk pengelolaannya dalam generasi milenial di sini. Jadi ini sangat tepat sekali infografisnya jika kita membuatnya melalui sebuah cerita paragraf. Tentunya lebih menarik seperti ini ya. Ini adalah teknik pembuatan dalam soalnya. Nanti bisa disesuaikan, mencermati infografis tersebut. Misalnya seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang, fakta atau mitos. Nah, seperti itu.
Generasi yang lahir di tahun 90-an termasuk generasi milenial. Ya, ini kalau fakta kita kasih centang di fakta. Kalau mitos salah ya. Jangan dipilih seperti itu dan seterusnya. Jadi ini ada keterangan di sini data ya untuk menjawab pernyataan itu. Jadi harus teliti, jangan terkecoh ini besar ada yang kecil seperti ini. Generasi milenial di sini ya antara tahun hingga pada tahun 2000 seperti itu. Jadi ini sudah termasuk sebagai generasi milenial seperti itu. Next, kalau kita perhatikan sahabat media komunika, perbedaan soal kisah sahabat tadi dengan informasi gaya milenial, di situ kita bisa melihat ya teks AKM itu bisa berupa teks informasi dan teks visi. Yang teks visi yang mana? Yang cerita persahabatan di melewati padang pasir tadi. Yang informatif tentang generasi milenial tadi. Kemudian teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif. Dan juga dalam AKM ini perlu dalam soalnya adalah stimulus atau rangsangan sebagai sarana untuk memperkuat atau mengarahkan ke nilai kompetensi yang diharapkan. Sebagai contoh, memuat pesan moral pembaca berupa ajakan memaafkan, tidak melupakan kebaikan orang lain, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita juga bisa melihat dalam perkembangannya kita bisa mengakomodasikan soal-soal dalam bentuk informatif ya, dalam istilah bahasa Indonesia yang benar. Apakah misalnya penyelidikan dengan penyidikan itu mana yang benar? Ya, ini saat benar salah. Apakah penulisannya benar, absensi dan presensi atau bedanya bagaimana? Ini juga bisa kita masukkan dalam AKM ya. Jadi kalau penyidikan terhadap sopir Avanza itu pada pukul 9. Setelah dilakukan beberapa kali penyidikan terhadap korban tersebut, maka dan seterusnya. Jadi berbeda kata penyidikan dan kata penyelidikan. Jadi kalau penyidikan itu di kalimatnya diucapkan setelah dilakukan sebuah kegiatannya atau peristiwanya itu. Sedangkan pada kalimat absensi itu masih suka diartikan kehadiran, padahal absensi itu sebenarnya bermakna ketidakhadiran. Nah, misalnya jika ingin menyatakan bahwa Putri telah menandatangani buku kehadiran tadi pagi, bisa dalam bentuk contoh kalimat Putri menandatangani buku absensi tadi pagi. Kalimat tersebut tidak benar atau sangat keliru ya, dan masih dianggap benar oleh banyak orang. Padahal jika yang benar adalah Putri menandatangani buku ketidakhadiran tadi pagi, atau buku presensi yang benar, bukan buku absensinya, karena absensi tadi menunjukkan kebermaknaan ketidakhadiran. Jadi seperti itu. Nah, contoh lagi nih penggabungan data pada numerasi, sahabat media komunika. Ini ada data tabel ya, waktu penguraian atau dekomposisi sampah organik. Materialnya ada kulit pisang, jeruk, kertas, ya, sisa apel, ya, kertas tisu, ya, waktunya ini dalam minggu. Kemudian ada grafiknya, pemahamannya dalam soal sampah anorganik lebih lama terurai dibanding dengan sampah organik. Ya, kita lihat di sini ini adalah sampah yang organiknya ya. Ini yang anorganiknya dalam grafik ya. Keterangannya tadi anorganik lebih lama. Jadi yang di sini yang grafik ini lebih lama. Kalau yang organik itu dalam minggu, kalau ini dalam tahun ya. Waktu penguraian popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Nah, ini
kita kalau melihat ini nggak usah melihat yang organik, karena yang ditanyakan adalah anorganiknya. Kita lihat di sini ya, plastik angkanya adalah 400 ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini angka pada sintetisnya, karena di sini kita bisa melihat ya, untuk popoknya ini antara termasuk bagian plastik yang sintetis, jadi antara ring 400 sampai 500 angkanya, jadi perkiraannya di antara ring ini. Jadi yang di bawah 400 yang A salah, yang B, C ini kalau kita lihat ABC salah, di atas 575 kurang ya, karena ini yang antara 400 sama 500, jadi jawabannya adalah 475. Jadi kadang dalam soal itu tidak semua data harus kita baca, karena ini ada dua data ternyata yang dialihkan yang ini, jadi ini perlu pencermatan pada soal tersebut. Dan tipsnya, alangkah baiknya pada siswa kita untuk belajar membaca skimming, membaca cepatnya dengan baik, kemudian bisa melihat soalnya dulu baru nanti melihat datanya, sehingga tidak perlu mengulangi bacaan yang ditanyakan ya, seperti itu. Seperti contoh di sini, ini ada kalimat, ada gambar komodo, tinggal di Pulau Komodo ya, panjang gigi 2,5 meter, jumlahnya 60 buah ya dalam rahang mulutnya, kemudian beratnya 200 kg. Yang ditanyakan panjang gigi komodo berapa? Nah, jadi ini kalau kita terkecoh, kita menjawabnya panjangnya 2,5 kali 60, padahal yang tanyakan hanya panjang gigi, jadi jawabannya adalah 2,5 cm. Jadi tidak perlu dikalikan 60. Kalau panjang total baru dikalikan 2,5 cm kali jumlah giginya, yaitu 60 buah. Jadi ini soal pengecoh juga. Soal tadi bisa juga kita buat, kalau tadi kan berupa soal yang numerasi angka ya, ini yang membacanya tentang apa bacaan di atas. Jadi ini adalah apakah jenis komodo ya, di sini nggak ada membahas jenis komodo, maka salah. Kalau komodo salah, yang betul adalah gambaran tentang komodo, atau kita pilih yang bagian yang A seperti itu. Nah, seperti ini juga, ini kalau tadi sudah shopping makanan angka, kita coba yang kue-kuenan lah, yang makanan. Misalnya kita mengangkat tentang bahan bacaan kue tradisional. Di sini soalnya dulu kita lihat untuk mengerjakannya, supaya nanti nggak mengulang lagi membacanya. Jadi kita lihat yang warna hijau ini, soalnya dulu apa bahan yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional. Jadi kita lihat di sini ada bahan kelapa, gula, nira, ya. Kemudian ini merupakan bahan untuk membuat kue, contohnya kue klepon, bentuknya bola, ya, terbuat dari tepung, beras ketan, gula merah. Di Jawa kue tersebut disebut klepon, tapi kalau di Sumatera namanya onde-onde. Jadi khasan daerah. Kalau di Jawa onde-onde itu yang ada tepung ya, di dalamnya itu ada kacang hijau, di luarnya menempel seperti wijen, seperti itu. Nah, kalau pada soal tersebut kita bisa menjawab bahan yang sering digunakan adalah kelapa, gula, nira, dan aneka beras. Soal ini juga kita bisa kembangkan. Nama kue yang terbuat dari tepung, beras, dan ketan, gula merah apa? Tentu yang benar adalah onde-onde dan klepon, karena onde-onde itu sama dengan klepon, namanya berbeda tapi sama. Nah, kalau di Jawa namanya klepon ya, kalau di Sumatera Sulawesi namanya onde-onde. Nah, sedangkan kerupuk yang terbuat dari beras kering dilumuri gula nira namanya intip Solo, intip Solo ya, di Solo itu
Kalau di Minang namanya bapia. Jadi yang terbuat yang sama, beras ketan dan gula merah adalah onde-onde dan klepon. Jadi begitu sahabat media komunika. Jadi untuk dalam pemahaman AKM baik berupa numerasi dan juga berupa literasi membaca perlu ketelitian dan kecermatan, dan kita nggak menyarankan siswa tidak perlu gugup baca soalnya terlebih dahulu lalu kita lihat teks atau datanya. Kemudian juga perlu melatih pemahaman membaca cepat atau secara skimming dengan efektif. Insya Allah apapun namanya, soal-soal dalam AKM akan bisa dikerjakan dengan mudah. Baik sahabat media komunika, tetap stay tune di channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu pada diskusi selanjutnya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.